sebab seseorang bisa berbuat bid'ah banyak. Di antara sebabnya yang pertama al-jahal, kebodohan. Berapa banyak orang bodoh akhirnya dia jatuh di dalam perbuatan bid'ah. Sampai orang-orang yang berilmu juga kadang jatuh di dalam perbuatan bid'ah karena tidak menguasai bab tersebut. Kemudian juga sebab perbuatan bid'ah syubhat. Dia mendapatkan syubhat dan kerancuan, akhirnya dia jatuh di dalam perbuatan bid'ah. Kemudian di antara sebab perbuatan bid'ah yaitu mengikuti tradisi dan nenek moyang. Ya, aba, mengikuti tradisi dan nenek moyang. Maka kalau mengingkari atau meninggalkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang seolah-olah tidak sah. Dan mereka menyangka kalau agama ini apa yang diwarisi dari bapak ke anak, nenek moyang. Ya, aba. Kemudian juga sebab seseorang berbuat bid'ah, ta'assub, fanatik. Baik fanatik madhab, fanatik ormas, fanatik golongan, dan yang lain-lainnya. Dan juga sebabnya yang lain, taklid. Ya, mengikuti taklid buta kepada imam, kepada ustadz, kepada syekh, dan yang lainnya. Dan juga diantara sebab bid'ah, tasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang kufar atau non-muslim. Makanya sebagian bid'ah, subhanallah, adopsi dari orang-orang non-muslim. Kayak kelahiran atau merayakan maulid Nabi SAW. Itu subhanallah ada keserupaan dengan siapa? Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang merayakan kelahiran Nabi Isa siapa? Nasrani. Ya. Maka di situ dirayakan kelahiran Nabi SAW. Orang-orang Nasrani, beliau merayakan awal tahun Masehi. Kemudian umat Islam ikut-ikutan merayakan awal tahun apa? Hijriyah. Maka ada tasyabbuh. Ya. Mengikuti orang-orang non-muslim termasuk dari perbuatan bid'ah. Ya, sebagiannya itu tasyabbuh. Tadi seperti maulid, kemudian merayakan tahun baru dan yang lain-lainnya. Ya. Ini semua sebab dari seseorang jatuh di dalam lubang kebid'ahan. Ya. Dan kaum salaf semuanya sepakat. Mereka sepakat untuk membantah tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan juga mewanti-wanti umat dari bahaya bid'ah. Apalagi sebagian ahlul bid'ah dia menamakan dirinya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi memberikan rancu kepada manusia siapa ahlus sunnah wal jamaah yang benar. Karena setiap kelompok mengaku dirinya sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dan ahlus sunnah atau salaf, antum perhatikan kaum salaf, mereka berhati-hati dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan senantiasa membantah ahlul bid'ah. Ini prinsip mereka. Ini saya bacakan beberapa sikap dari kalangan kaum salaf, kerasnya mereka kepada ahlul bid'ah. Disebutkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah. Mafdal berkata, "Lau kana sahibul bid'ati idza jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'atihi hadartahu wa fararta minhu, walakinna yuhaddithuka bi ahaditsis sunnah fi budui majlisihi thumma yudkhil 'alaika bid'atahu fa'la'allaha talzam qalbak famata takhruj min qalbik." Kata beliau, kalau seandainya pelaku bid'ah duduk kepada kamu, berbicara kepadamu tentang bid'ah, maka bantahlah olehmu dan tinggalkanlah dia. Lihat, hazartahu, bantah olehmu dan tinggalkan. Ya, jadi bukan duduk sama ahlul bid'ah, duduk berbicara bareng, kemudian duduk di majelis ahlul bid'ah. Karena setiap orang akan memberikan pengaruh dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Ya, hatta orang mengajar tajwid, kalau dia dari tokoh ahlul bid'ah, dia akan mengeluarkan pendapatnya dan keyakinannya seputar bid'ah. Hatta dia ngajar bahasa Arab juga sama, dia akan mengeluarkan pemikirannya dan syubhatnya seputar bid'ah. Ya, maka di sini bahayanya seseorang duduk dan bermajelis dengan ahlul bid'ah. Disebutkan juga, kana Ibnu Tawus jalisan, faja'a rajulun minal mu'tazilah faja'ala yatakallam, qala fa adkhala Ibnu Tawus usbu'aihi fi udhunayhi
Wa qala libnihi ya bunayya adkhil usbu'aika fi udhunayka washdud wa la tasma' min kalamihi syai'an. Qala Ma'mar yani anna al-qalb dha'if. Tawus, siapa Tawus ikhwah? Tawus kalau antum baca kitab tafsir sering menemukan nama dia ini, Tawus. Dia salah seorang ulama ahli tafsir dan dia murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namanya Tawus. Suatu hari Tawus duduk. Datang seorang lelaki dari kalangan Mu'tazilah. Kemudian berbicara laki-laki ini, pastinya berbicara seputar agama. Maka lihat Tawus memasukkan kedua tangannya ke kuping. Kemudian ada anaknya, dia berkata juga kepada anaknya, "Ai bunayya adkhil usbu'aika fi udhunaika washdud." Wahai anakku, masukkanlah kedua jarimu ke kupingmu dan tutup erat-erat. Wala tasma' min kalamihi syai'a, jangan kamu dengar dari perkataan orang tadi sedikit pun. Ma'mar yang meriwayatkan kisah ini mengatakan karena hati itu lemah. Lihat Tawus, subhanallah, dengan kedudukannya yang sangat besar, ilmunya yang sangat luas, masih berhati-hati dengan tokoh-tokoh ahlul bidah. Makanya dia tidak mendengarkan sama sekali perkataan ahlul bidah dan dia menjauh. Maka ahlus sunnah dikenal tidak dekat dengan ahlul bidah, menjauhkan majelis-majelis ahlul bidah, membantah kebid'ahan. Tidak dikenal di kalangan mereka kalau mereka duduk bareng dengan ahlul bidah, duduk ngisi kajian bareng dan yang lainnya. Karena itu bisa pertama merekomendasi tokoh ahlul bid'ah tadi, yang kedua dikhawatirkan terkena syubhat dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Ya. Makanya ada perkataan yang sering dikatakan sama orang awam. Cuma perkataannya itu salah. Kata dia, perkataannya dalam bahasa Arab, khudh ma safa watruk ma qadar. Apa itu artinya? Khudh ma safa watruk ma qadar. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ambil baiknya, buang buruknya. Kadang anak hadir di ustadz siapa aja, yang baik anak ambil, yang buruk anak buang. Ini salah. Yang pertama, dia menyelisihi hadyu salaf, petunjuk salaf. Ya, lihat Tawus dengan keilmuan yang sangat luas, mesti dia tahu mana yang batil, mana yang hak. Tapi tetap sikap dia menjauhkan ahlul bidah dan tidak mendengar dari perkataan ahlul bidah. Karena al-qalb dhaif, hati ini lemah. Ya, berapa banyak orang mendengarkan syubhat, akhirnya terkena dengan syubhat tadi. Nah, apalagi selain dari Tawus, yang dia tidak punya timbangan dari perkataan seseorang apakah di atas hak atau batil. Ya, akhirnya jadilah dia campur aduk, semua diambil tanpa ada filter sama sekali. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini banyak menyimpang dan banyak terkena fitnah. Ya, oke, di sini kehati-hatian di dalam mengambil ilmu din. Kata Ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini termasuk dari bagian agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian. Kalau dia mengambil dari ahlul bidah, maka dikhawatirkan dia terkena syubhat ahlul bidah, atau bahkan dia menjadi ahlul bidah. Bisa difahami ya? Kemudian juga disebutkan, haddatsana Salam ibn Abi Muti' anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub as-Sakhtiyani, ya Aba Bakar, as'aluka an kalimatin. Qala Ayyub wa ja'ala yushir bi usbu'ihi wala nisfa kalima wala nisfa kalima. Abu Ayyub as-Sakhtiyani, salah seorang tabi'in, ulama besar, didatangi sama tokoh ahlul bidah. Kata tokoh ahlul bidah tersebut, wahai Abu Bakar as-Sakhtiyani, aku ingin berbicara denganmu. Maka kata Ayyub, tidak ada. Engkau tidak boleh berbicara kepadaku. Walaupun setengah perkataan tidak aku terima. Ya, lihat bagaimana salaf menjauhkan tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan tidak mendengarkan perkataan ahlul bid'ah. Maka di sini Syekh Abdul Salam mengomentari,
Fahakadza kana salaf. Beginilah keadaan salaf rahmatullah alaihim ajma'in, ya'zifuna 'anil istima'i lil mubtadi'ah. Mereka menjauhi untuk mendengar tokoh-tokoh ahlul bidah. Bal wa yuhadziruna min dzalik, bahkan mengingatkan umat dari bahayanya mereka dan kebid'ahan. Li'alla yalij fil qalbi syai'un min bid'ahihim, agar tidak sedikit pun bid'ah mereka masuk ke dalam hatinya. Fatahsul inda idzin al-halakah. Maka pada saat itu akan binasa dia kalau bid'ah masuk ke dalam hatinya. Kemudian kata beliau, fa kaifa bila yakunu qauluhum fi man yujalis al-mubtadi wa yahdur durusahu. Terus bagaimana pendapat engkau orang-orang yang sering duduk dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah, bahkan hadir di kajian-kajian mereka, ya. Maka ini juga pentingnya seseorang jangan hadir di kajian-kajian bid'ah, ustadz-ustadz syubhat dan yang lainnya. Sebagian orang barometer melihat ustadz apa? Retorika. Kalau retorikanya bagus, tandanya dia ustadz, terkenal dan yang lainnya. Mansib, kedudukan, gelar, pintar berbicara, dan yang lain-lain itu bukan patokan kalau seseorang berada di atas aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Dahulu sebagian ahlul bidah itu pintar berbicara, ya, bahkan pintar berdebat. Sebagian lagi pintar menulis, tapi tidak menjamin kalau dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya orang awam disebutkan di dalam perkataan salaf, al-ustadz indal awam man sa'adal mimbar. Ustadz bagi orang awam semua yang naik mimbar. Semua yang naik mimbar jadi apa? Jadi ustadz. Semua yang pintar bicara jadi ustadz, ya. Nah, makanya mereka nggak memiliki barometer siapa ahlus sunnah atau siapa bukan ahlus sunnah. Harus ditanyakan kepada ahlul ilmi agar mereka tahu mana ahlus sunnah dan mana bukan ahlus sunnah. Sebagian ahli ilmu hanya sekedar melihat seseorang, dia bisa menilai orang ini terpengaruh dengan pemikiran ini. Sebagian ahli ilmu melihat tulisan-tulisan, dia sudah menilai kemana arah pemikiran dia dan seterusnya. Ini selain dalamnya ilmu mereka, tajribah. Dia punya pengalaman di dalam hidup, bisa menilai kemana arah perginya seseorang. Ya. Disebutkan juga, lamma qadima Sufyan ats-Tsauri al-Basrah, ja'ala yanzur ila amri Rabi' ibn Sabih wa qadrihi 'inda an-nas, fasala 'an madhhabihi. Faqalu lahu ma madhhabuhu illa sunnah, ay laysa na'rif min madhhabihi illa sunnah. Faqala man bitanatuhu, qalu ahlul qadar, qala fahuwa qadari. Sufyan ats-Tsauri, dan Sufyan ats-Tsauri ulama hadis, marja', tempat kembali dalam ilmu hadis. Ya, perkataannya sangat besar seputar hadis, seputar rijalul hadis. Dia pernah datang Basrah. Subhanallah, di Basrah semua orang mengagungkan seorang lelaki namanya Ar-Rabi' ibn Sabih. Dan Sufyan ats-Tsauri nggak tahu siapa ini Ar-Rabi' ibn Sabih. Kemudian ditanya sama Sufyan ats-Tsauri, apa mazhabnya dia? Artinya apa akidahnya dia? Orang-orang berkata kalau akidahnya sunnah. Artinya kita tidak tahu kecuali dia sahibus sunnah, dia ahlus sunnah. Kemudian kata Sufyan ats-Tsauri, man bitanatuhu, siapa teman dekatnya? Siapa teman dekatnya? Kata orang tersebut, ahlul qadar, teman dekatnya orang yang punya keyakinan qadariyah. Artinya yang punya pemahaman salah dalam bab takdir. Maka langsung kata Sufyan ats-Tsauri, kalau begitu dia qadari. Dia adalah orang yang terpengaruh pemikirannya dengan qadariyah. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan dikenal kalau ahlus sunnah itu tidak berteman dengan siapa? Ahlul bidah. Kalau ada orang teman dekatnya ahlul bidah, mesti dia serupa. Ya. Dan ini kaidah di dalam pertimbangan. Kalau seseorang memang kuat memegang manhaj dan juga memegang akidah dan dia berjalan sesuai dengan manhajus salaf, pasti dia menjauhi tokoh-tokoh ahlul bidah. Tapi kalau ada orang mengaku dirinya bermanhaj salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah, teman dekatnya dan sering duduk dengan ahlul bid'ah, maka dia tidak jauh punya pemikiran-pemikiran seperti itu, atau paling tidak dia ada syubhat dalam dirinya.
Ya, karena dia keluar dari jalur manhajus salaf. Ya. Kata Fudail bin Iyad, antum perhatikan perkataannya, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf, wa la yumkin an yakuna sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin illa minan nifaq. Kata beliau, al-arwah junudun mujannadah. Jiwa itu berkelompok-kelompok. Jadi manusia itu hidup mesti ama yang sesuai dengan dirinya. Dan ini sabda Nabi SAW. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh manusia itu berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha i'talaf. Yang sesuai dengan dia akan berkumpul bersama. Fama tanakara minha ikhtalaf. Yang tidak sesuai dengan dia akan tinggalkan berselisih. Kemudian kata Fudail, wala yumkin an yakuna sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin. Tidak mungkin ahlus sunnah artinya berdekatan atau menjadikan ahlul bid'ah sebagai teman dekatnya. Kecuali itu termasuk kemunafikan. Artinya nggak mungkin ada ahlus sunnah, bahkan ulama ahlus sunnah terkenal duduk bareng, bercengkrama, berdiskusi bareng, ngisi bareng dengan ahlul bid'ah. Tidak mungkin. Gimana dia sehari-hari menjelaskan bahaya bid'ah, kemudian dia duduk dengan tokoh ahlul bid'ah? Mustahil. Kalau misalnya memang dia duduk, mesti ada kemunafikan dalam dirinya. Ya, atau ada syubhat, atau dia serupa dengan orang tadi. Ya. Kata Ibn Battah yang meriwayatkan perkataan Fudail, sadaqa Fudail. Sangat benar apa yang dikatakan Fudail, fa inna nara dzalika ayanan. Kita melihat itu secara jelas. Gak mungkin ahlu sunnah duduk dengan ahlul bidah. Maka antum lihat subhanallah, Imam Malik ketika kajian, ada orang yang bertanya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Allah bersemayam di atas arsy. Wahai Imam Malik, gimana bersemayamnya Allah? Ini kalimat nggak pernah diucapkan sama sahabat. Kemudian datang orang ini di majelis Imam Malik nanya masalah tersebut yang nggak pernah ditanya Abu Bakar dan Umar. Maka Imam Malik menundukkan kepalanya berkeringat saking besarnya pertanyaan dia. Dijelaskan nama Imam Malik kalau istiwa ma'lum, bersemayam diketahui dalam bahasa Arab, bagaimananya tidak diketahui, mengimaninya wajib, fala araka illa mubtadi'an. Aku tidak melihat kamu kecuali kamu seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Dalam riwayat disebutkan diusir dari majelisnya Imam Malik. Dalam riwayat lain disebutkan dipukul sama Imam Malik kemudian diusir. Ya, artinya begitu keras sikap ahlus sunnah terhadap mubtadi'. Maka nggak mungkin ada ulama ahlus sunnah duduk bercengkrama dengan tokoh-tokoh ahlul bidah. Ya, itu prinsip dakwah salafiyah. Karena di antara prinsip dakwah salafiyah rudud. Dia membantah kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ahlul bidah kepada umat. Nggak mungkin dia habis itu bercengkrama bareng dengan ahlul bidah. Sampai antum lihat perkataan yang lain. Perkataan yang lain. Kata Ahmad ibn Sinan, qal lain yujawirani sahibu tunbur ahabbu ilayya min an yujawirani sahibu bid'atin. Lianna sahibat tumbur anhahu wa aksir at-tumbur. Wal mubtadi yufsid an-nas wal jiran wal ahdath. Apabila aku bertetangga dengan orang, tumbur itu semacam alat musik gitar. Artinya aku bertetangga dengan pelaku musik atau pemain musik, lebih aku cintai dibandingkan aku bertetangga dengan pelaku bid'ah. Kenapa? Karena kalau pelaku musik aku hanya melarang kemudian aku hancurkan atau rusakkan alat musiknya, selesai. Tapi pelaku bid'ah merusak manusia, merusak tetangga dan merusak semuanya. Bahkan perkataan mereka yang lain, apabila aku keluar dari rumah seorang pelacur, lebih mending dibandingkan aku keluar dari rumah pelaku bid'ah. Karena kalau pelacur maksiat, sedangkan bid'ah dosanya lebih besar dibandingkan pelacur tadi zina. Sebagian juga mengatakan apabila aku bertetangga dengan kera dan anjing, lebih aku sukai dibandingkan bertetangga dengan tokoh-tokoh ahlul bidah. Dan seterusnya. Ini semua menunjukkan kerasnya salaf di dalam membatasi diri dengan tokoh-tokoh ahlul bidah. Ya, jadi kalau antum lihat ada orang bercengkrama dengan ahlul bidah, benar-benar memperlihatkan kemesraan,
kemudian juga memperlihatkan toleransi satu dengan yang lainnya, maka dakwahnya dia keluar dari dakwah salafiyah. Karena tidak dikenal manhajus salaf, dia bermudah-mudahan dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan bermudahan dengan kegiatan-kegiatan bid'ah. Bisa difahami ya?